Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Sebelum kita mulai membahas kasusnya, kali ini saya mau memperkenalkan satu channel bagus. Namanya Sisi Feed. Channel ini membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di masa lalu, misteri, dan kisah-kisah aneh yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasusnya sangat jarang dibahas sama YouTuber lainnya. Nah, buat yang penasaran, yuk setelah nonton video ini, kalian langsung saja mampir ke channel Sisi Feed. Dan untuk mempermudah kalian mencari channelnya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa kalian bantu like, komen, dan subscribe channel Sisi Feed. Selamat menikmati. Kisah kali ini tentang seorang ibu berusia 33 tahun yang bernama Ashley Bass. Ashley saat itu sedang hamil anak keempatnya. Usia kandungannya sudah 31 minggu. 3 anaknya yang lain berusia 8, 7, dan 2 tahun. Ashley juga sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Josh Willis. Dan mereka berencana menamai bayi perempuan mereka yang keempat, Valkyrie Grace Willis. Ashley sempat mengalami beberapa komplikasi kehamilan dengan bayi keempatnya ini. Dia mengalami kesulitan di tempat kerja, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang bisa dia lakukan di rumah. Ashley bergabung masuk ke grup Facebook, dan ketika itu, Ashley melamar pekerjaan yang dia lihat di grup Facebook itu. Tetapi, yang tidak dia ketahui adalah pekerjaan yang dia lamar secara online adalah palsu. Ashley pergi menemui wanita itu untuk wawancara. Tapi, semuanya ini ternyata dibuat-buat oleh Amber Dawn Waterman yang berusia 42 tahun. Dia membuat akun Facebook palsu dengan nama Lucy Barrow. Lucy menggunakan akun ini untuk memposting di grup kelompok ibu-ibu. Lucy berpura-pura akan mempekerjakan Ashley untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Postingan Lucy di Facebook saat itu mendapatkan 121 like dan 16 share. Jadi, bisa dibayangkan berapa banyak ibu-ibu lainnya yang melihat postingan ini dan mengirimnya DM. Betapa menakutkannya, dan mereka sangat rentan untuk tertipu. Ashley dan tunangannya Josh pergi ke perpustakaan umum Griffith untuk bertemu Lucy, yang nama sebenarnya adalah Amber, untuk mendiskusikan lowongan kerja yang ditawarkannya. Ashley diberitahu bahwa dia perlu melakukan perjalanan dengan Amber ke Bentonville, Arkansas untuk bertemu dengan bos yang akan mempekerjakannya. Pada tanggal 31 Oktober di malam Halloween, Ashley berencana membawa bayinya keluar untuk melakukan trick or treat dalam melakukan acara keluarga lainnya. Josh pada hari itu mengantar Ashley dan menurunkannya di Handy Mart di Maysville, Arkansas untuk bertemu dengan Amber. Wawancara kerja itu seharusnya hanya sekitar 30 menit. Pada jam 3 sore, Ashley mengirim SMS ke Josh dan mengatakan kalau dia sudah kembali ke kota dan meminta Josh datang untuk menjemputnya. Tetapi begitu Josh tiba di sana untuk menjemput Ashley, dia tidak melihat Ashley dimanapun. Yang dia lihat hanyalah Amber. Dia berkendara melewati Josh, dan saat itu Amber cuma memandangnya saja. Josh lalu mencoba mengikuti mobil Amber dan berencana akan bertanya padanya di mana Ashley berada. Tetapi Josh akhirnya kehilangan jejak Amber. Josh berusaha mencari Ashley sepanjang malam itu. Dia mencoba mengirim SMS dan menelponnya. Semua hal dia lakukan untuk mendapatkan jawaban dari Ashley. Josh bahkan menghubungi perusahaan di mana Lucy atau Amber bekerja. Saat John meminta untuk berbicara dengannya, perusahaan itu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki karyawan di sana dengan nama Lucy. Bisa dibayangkan betapa kaget dan paniknya Josh mendengar hal itu. Dia telah menurunkan tunangannya yang sedang hamil kepada orang asing yang tidak dikenal sama sekali. Ya, mungkin saja Ashley tidak apa-apa karena yang dia temui adalah seorang wanita, pikir Josh menghibur dirinya sendiri. Keluarga Ashley akhirnya dapat melacak keberadaan Ashley melalui teleponnya.
Dia ditemukan di selokan yang berjarak kurang dari 1 mil jauhnya dari tempat terakhir dia diketahui masih bernyawa. Sementara itu, pada waktu yang sama ketika Josh dan keluarga Ashley sedang mencarinya, Amber atau Lucy yang ada di rumahnya menelpon 911. Amber memberitahu mereka bahwa dia telah melahirkan. Dan dia baru saja melahirkan dan berada di rumah sepanjang hari. Ketika ambulans sampai ke tempat Amber yang berada di daerah Missouri, dia memberitahu mereka bahwa dia telah melahirkan bayi. Tapi sayangnya, bayi tersebut sudah meninggal. Petugas medis mengatakan Amber memiliki plasenta di celananya dengan bayinya ketika mereka sampai di sana. Mereka jelas melihat bahwa bayinya itu adalah seorang gadis kecil tetapi sudah meninggal. Karena itu, mereka langsung menelepon petugas lain untuk membawa bayi kecil itu ke rumah duka. Karena petugas medis tidak dapat menghidupkannya kembali. Saat itu, Amber menolak segala jenis perawatan medis. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak memerlukan perawatan medis apapun. Yang dia butuhkan adalah pulang dan berduka untuk putri kecilnya. Petugas lalu mengambil bayi itu dan juga membawa plasenta serta semua barang ke rumah duka. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 November, Amber Waterman dan suaminya pergi ke rumah duka. Mereka berencana untuk mengadakan upacara peringatan buat bayi perempuan mereka yang lahir dan baru saja meninggal. Semuanya tampak masih cukup normal, dan mereka melanjutkan juga menjadwalkan upacara peringatan untuk hari Rabu yang akan datang pada jam 1 siang. Dan di hari yang sama, detektif mendatangi rumah Amber dan suaminya karena mobil mereka cocok dengan deskripsi kendaraan di mana Ashley terakhir kali terlihat. Sementara itu di tempat lain, keluarga Ashley semakin panik. Mereka belum melihatnya sejak kemarin. Mereka tahu dengan baik kalau Ashley adalah ibu yang bertanggung jawab. Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Lagian, Ashley dalam keadaan hamil saat dia pergi. Para penyelidik kembali mendatangi Amber dan suaminya untuk menggeledah kendaraan mereka. Ketika detektif bertanya kepada Amber, apakah mereka dapat menggeledah teleponnya, dia memberitahu mereka dengan santai kalau dia telah kehilangan teleponnya. Mendengar jawaban Amber, para penyelidik menjadi curiga. Amber juga memberitahu penyelidik bahwa dia adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke truk berwarna coklat yang ada di rumahnya. Dan ketika ditanya lagi, apakah dia tahu tentang Ashley, Amber memberitahu detektif bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali. Lalu penyelidik bertanya lagi tentang Lucy Barrow. Amber mengatakan bahwa dia sebelumnya pernah bekerja dengannya di Walmart, tapi mereka tidak terlalu akrab. Amber Waterman dan suaminya berada di upacara peringatan bersama keluarga dekat dan teman-temannya. Mereka menangisi bayi mereka yang lahir dalam keadaan sudah meninggal itu sepanjang upacara. Kemudian, sehari setelah upacara peringatan, Koroner Benton County tiba di rumah duka dan meminta untuk mengambil bayi dan plasentanya sehingga mereka dapat melakukan otopsi lagi pada bayi itu. Mendengar hal ini, Amber menjadi kesal dan ingin tahu mengapa. Dan petugas itu mengatakan bahwa mereka perlu melakukan tes ini dan tes itu lagi. Amber kemudian bertanya kepada petugas koroner lagi, apakah mereka akan melakukan tes DNA pada bayi itu? Mendengar pertanyaan Amber ini, seketika itu petugas koroner tahu kalau ada sesuatu yang salah dan tidak beres. Saat itu, petugas berpikir mungkin ayah bayinya itu bukan suaminya. Dan yang pasti, ada sesuatu yang salah. Pada hari Rabu pagi, petugas koroner Benton County yang bernama Daniel Oxford mengatakan ada sesuatu dari beberapa hal mencurigakan yang berkaitan dengan bayi ini. Apalagi, Amber memaksa dan ingin tahu mengapa petugas mau melakukan otopsi terhadap bayi itu. Dengan cepat, air mata Amber mengering, dan dia kembali bertanya, apakah akan ada tes DNA? Petugas yang menanyain Amber saling memandang, dan mereka tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Apalagi, Amber dan suaminya ingin bayi itu dikremasi. Mereka juga bilang
bahwa akan menamai bayi itu Dakota. Petugas koroner mengatakan kalau kasus ini adalah hal yang paling gila yang pernah dia tangani selama 16 tahun bekerja. Dan kemudian pada hari Kamis berikutnya, buah kendaraan di rumah Amber Waterman disita oleh pihak penegak hukum setelah surat perintah penggeledahan diperoleh untuk kendaraan dan rumahnya. Selama penggeledahan, detektif menemukan apa yang mereka yakini sebagai noda darah di bagian dalam kendaraan itu. Penyelidik kemudian menanyai suaminya Amber yang bernama Jamie. Jamie berkata bahwa istrinya mengakui kepadanya bahwa dia telah membunuh Ashley. Tetapi kemudian dengan cepat mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa Lucilla yang telah melakukannya. Jamie kemudian melanjutkan dengan mengatakan kalau Amber diduga membawanya ke tempat di mana tubuh Ashley berada. Tubuh itu terbaring telungkup di samping sebuah perahu di dekat rumah mereka. Jamie kemudian melepaskan cincin dari jari Ashley, lalu menggulingkan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa ke dalam terpal. Setelah itu, tubuh itu dibawa pergi oleh suami Ashley dan mereka berdua diduga membakar tubuh itu. Mereka berdua memuat tubuh yang terbakar dari Ashley ini, lalu membawanya di suatu tempat dan membuangnya. Tubuh Ashley ditemukan pada hari Kamis dan dari hasil autopsi diketahui bahwa dia telah dibunuh oleh luka tembakan. The arrest record says on Wednesday, Amber admitted to her husband Jamie that she killed Bush. The couple then allegedly burned her dead body and moved it off the property. According to Coroner Goodwin, that's the same day they had a funeral for the baby. Kantor sheriff yang sejak tanggal 31 Oktober menangani kasus hilangnya Ashley Bass menyampaikan berita sedih. Mereka telah menemukan Ashley Bass yang ternyata telah dibunuh. Mereka juga menemukan bayinya Valkyrie Grace Willis yang telah meninggal dan ditemukan di lokasi yang terpisah. Para penyelidik menolak untuk menjelaskan bagaimana bayi Ashley telah dikeluarkan dari tubuhnya. Ada dugaan kalau Amber atau Lucy telah memotong perutnya Ashley dan mengeluarkan secara paksa bayi itu dari perutnya Ashley. Josh, tunangannya Ashley, mengatakan Ashley adalah seorang ibu yang hebat dan istri yang luar biasa. Dia sangat penuh perhatian, ramah, dan baik hati. Ashley tidak pantas mendapatkan semua ini. Belum lagi, ada 3 anak luar biasa yang harus kehilangan ibu mereka. Pada hari Kamis, tanggal 3 November, suami istri Waterman ditangkap. Amber Dawn Waterman didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu penculikan yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan terhadap bayi yang belum lahir. Sementara Jamie menghadapi 1 tuntutan karena membantu penculikan yang mengakibatkan kematian. Jamie tersenyum ketika di foto ini. Hal ini terlihat sangat menyeramkan. Jaksa penuntut mengatakan dia berharap kalau Amber dan Jamie bisa mendapatkan hukuman tambahan. Masih tidak jelas apakah Ashley dan bayinya yang belum lahir itu dibunuh di Arkansas atau di Missouri. Dan ini akan berdampak pada dakwaan di masa depan terhadap Amber dan suaminya. Kasusnya tetap dalam penyelidikan oleh polisi dan FBI di kedua negara bagian Amerika Serikat ini. Karena kasus ini baru saja terjadi, tentu saja sangat menyedihkan, apalagi bagi keluarganya Ashley. Sepertinya tidak bisa dipercaya dan masih menakutkan untuk memikirkan tentang kemampuan orang lain masuk ke dalam kehidupan seseorang. Mereka bisa masuk ke kehidupan Anda di media sosial menjadi teman di Facebook. Atau bisa saja sewaktu Anda pergi ke Starbucks untuk memesan kopi dan Anda menjadi teman. Lalu, Anda pikir Anda bisa mempercayai orang ini. Tapi ternyata, orang tersebut memiliki motif yang jahat sepanjang waktu. Situasi inilah yang dialami oleh Ashley Bass, yang seharusnya akan menjadi seorang ibu dari 4 orang anak. Hanya karena tidak dapat bekerja pada pekerjaan lamanya, dan karena ingin dapat bekerja dari rumah, dia bertemu seorang secara online, melakukan wawancara, dan malah berakhir dengan tragis. Amber dan Jamie akan menjalani hari mereka di pengadilan suatu saat nanti. Dan jika mereka bersalah, kita berharap mereka bisa dihukum seberat-beratnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.